إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan rahasia keberkahan Al-Fatihah ya. Marilah kita juga hadiahkan kepada kekasih kita yang paling kita sayangi di antara manusia. Setelah kita mencintai Allah, kita mencintai beliau, yaitu Rasulullah SAW. Kita sama-sama kita hadiahkan kepada beliau, keluarganya, dan juga karib kerabat kita, orang tua kita, kakek nenek kita, semua saudara kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Istri-istri kita, supaya mudah-mudahan Allah dengan ini juga memberikan keberkahan, kemudahan, dan bantuannya dalam sharing bahasa Arab ini agar bisa lebih barokah, lebih bernilai insyaallah, dan menambah ketakwaan kepada kita. Ala hadiniyah wa ghayati sahihah wa hadiyatan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qarabatuhu ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Lana wa lahumul bisirril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ya, dengan kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di tengah pandemi ini kita masih bisa mau mempunyai niat untuk saling sharing pengetahuan bahasa Arab kita dengan dapat mengkaji kitab lagi. Diberi kesempatan dapat satu halaman kitab yang luar biasa ya. Disebut dengan fawaid. Fawaid itu jamak dari faidah. Faidah itu profit atau benefit. Atau bisa diartikan secara sastra bukan benefit. Diartikan secara sastra itu permata yang indah. Saking itu orang-orang menerjemahkannya sebagai precious gem, bukan sekedar benefit. Jadi permata atau perhiasan yang sangat indah, yang sangat bermulia. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini menulis buku yang tulisan-tulisannya itu berisi permata-permata nasihat beliau. Maka kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sharing bahasa Arab kita mulai. Sebagaimana nama channelnya Quran Arabian, itu kita menilai-nilai Quran. Salah satu nilai Quran ini ditulis dalam kitab Fawaid ya. Bab yang ini, Anwa'ul Hijrul Quran, ini sebenarnya adalah penjelasan Ibnu Qayyim tentang Al-Furqan ayat 30.
Itu ya. Al-Furqan ayat 30. Nah, faidah. Faidah ini kayak bahasa Indonesia, faidah itu artinya benefit kan? Benefit atau manfaat. Nah, tapi secara sastra itu bukan diartikan manfaat. Secara sastra artinya permata yang mulia. Permata yang mahal, yang mulia atau mahal. Artinya semua isi phrase-phrase di sini adalah kata-kata yang sangat bagus. Saya ceritakan salah satu bab itu, dia menceritakan bahwa semua sakit yang kita terima itu ada hubungannya dengan amal ibadah kita. Sampai kayak gitu. Tadi saya pikir nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin sakit fisik hubungannya dengan ibadah? Nanti kita saat-saat bahas bab itu. Kita bahas bab ini juga. Jadi kadang-kadang kita itu karena kita malas ibadah, itu nanti ada hubungannya dengan penyakit kita, stres, tidak tenang. Makanya guru Quran saya waktu saya menghafal Quran mengatakan, dia membuka rahasianya. Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, kemudian dia sakit, ingatlah mungkin itu karena kita menterlantarkan Al-Quran yang kita hafalkan. Takut juga ya. Makanya jangan menterlantarkan Al-Quran ya. Itu nasihat guru Quran saya, Ustaz Azmi dari Malaysia. Mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau lagi. Dia urusan Al-Azhar. Itu dari Malaysia bagian ini. Tempat Ustaz Hadi Awang itu daerah state-nya Ustaz Hadi Awang. Nah, kita lihat sini. Kita 3 line dulu. Faidah ini artinya secara umum benefit. Dia faidah ini, kalau kita lihat, ya, kita jelaskan ya. Ini kelemahannya kalau pakai whiteboard kita harus menghapus, tapi nggak apa-apa, lebih komunikatif, jadi hidup ya. Faidah, kita lihat faidah sekarang. Kita lihat fokus di sini ya. Layar kita di sini sekarang. Faidah. Coba saya tanya Pak Agung ya. Secara isim, secara kalimah, kata, ini jenisnya apa nih? Isim kah, fi'il kah, huruf? Pak Agung, boleh jawab nggak? Faidah ini apa isim, ya? fi'il atau bagaimana cara? Yang unik, lihat dulu, yang uniknya apa nih Pak Agung? Lihat. Ada apa di sini? Ada apa? Ada ta marbutoh. Yes. Kalau ada ta'mar buto ya, ada ta'mar buto 90% mungkin ya, karena saya bukan sebenarnya menurut saya 100% sih, 100% ya. Tapi mungkin nanti kita cek. 100% dia kemungkinan isim. Karena ada ta'mar buto. Jadi jelasnya nih isim. Kemudian karena ada ta'mar buto, dia pertama isim kan, dia ismun. Jenis katanya ismun secara kalimah. Kalimahnya dia jenisnya ismun kan. Kalimatun. Kalimat itu kata ya. Dalam bahasa Arab kata itu kalimat. Dia jenisnya ismun. Like ya. Oh. Kemudian karena tak marbuto dia jenisnya muannas. Muannas. Tadi saya ada kesalahan tulis. Muannas gini. Mu'an-nathun. Dia perempuan. Karena tak marbuto. Oke? Dan dia jenisnya selain perempuan, dia jenisnya mufrad. Mufradun. Tunggal. Nah, itu. Jadi kita secara arti tadi kita udah bahas. Itu benefit. Kalau arti letterlet kata biasa ya, kalau kita lihat apa? Kita lihat vocabulary, kita tulis Arabic to English, nanti akan benefit atau manfaat. Tapi secara sastra artinya bukan manfaat, artinya permata yang mulia. Jadi manfaatnya luar biasa. Itu makanya orang Arab itu bahasa Arab itu nggak main-main. Makanya kita belajar bahasa Arab nggak akan pernah selesai, karena kita mulainya terlambat. Mulai dari kecil aja nggak pernah selesai, apalagi mulai terlambat kita. Tapi tidak ada kata terlambat dalam Islam, karena kita bukan mengejar ilmu yang kita cari sebenarnya. Kita mengejar perintah Allah berupa kita harus wajib berilmu. Insya Allah dengan kita berusaha, insya Allah kewajiban kita sudah tertunaikan.
Bahasa Arab ini sampai disebutkan alaikum bil arabiyah, itu sunnahnya khalifah yang kedua Umar ibn Khattab. Wajib bagi kamu memahami bahasa Arab. Itu katanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Ahlus Sunnah, kalau Umar khalifah yang 4 ngomong, itu sunnah yang wajib diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafatur rasyidin min ba'di, kata Rasulullah. Atas kamu sunnah aku dan sunnah khalifah setelah aku. Ini sunnahnya belajar bahasa Arab, ini sunnahnya Umar bin Khattab, khalifah yang cerdas. Mana mungkin kita Islam kita nggak ngerti bahasa Arab? Sebenarnya itu nggak masuk akal. Karena Al-Fatihah aja bahasa Arab, kecuali Al-Fatihahnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Al-Fatihahnya bahasa Arab, makanya wajib belajar bahasa Arab. Nah, bagi Umar bin Khattab, mungkin para ulama bisa menjelaskan fikihnya. Ini fikih ya, dalil. Itu dalil ya, belum menjadi hujah ya. Kalau udah disebutkan para ulama, dari putusan para ulama, wajib sunnah makruh haramnya itu baru jadi hujah. Karena istimbat itu butuh waktu secara fikih. Tapi paling enggak kita lihat ada kemungkinan wajib ini belajar bahasa Arab ini. Gitu. Karena ada dalilnya. Alaikum bil arabiyah. Nah, belajarnya mulai sedikit-sedikit aja dulu. Sedikit-sedikit. Kata-katanya dulu, judulnya dulu. Faidah. Itu kalimatnya jenisnya isim, muannas atau perempuan tunggal. Apa jamaknya? Jamaknya itu ditulis dalam judul bukunya. Judul bukunya jamaknya fawaidun. Ini jamaknya. Permata-permata mulia atau benefit-benefit kalau letter luck-nya. Oh, ini nama kitabnya ini fawaid. Pengarangnya siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya dari Ibnu Taimiyah. Mereka bermazhab Hambali menurut informasi ya. Lihat. Jadi kita nggak menyebarkan mazhab, tapi kita mau tahu dari daerah itu biasa mazhabnya Hambali ya. Saya sendiri memilih bermazhab karena apa? Karena lebih selamat menurut saya, karena saya bukan ulama ijtihad. Nah gitu. Itu mengikuti ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i karena lebih selamat itu. Tapi tidak mengatakan orang yang tidak mengikuti mazhab bukan saudara saya, nggak boleh. Semua orang Islam saudara kita. Nggak ada perbedaan antara satu muslim dan muslim yang lain kecuali takwanya. Itu Rasulullah sudah mengatakan gitu ya. Cuman cara saya berislam seperti itu. Saya ikuti mazhab supaya hati-hati, ikuti para ulama, tapi bukan taklid buta ya. Nah, beda ya. Oke. Yang kedua, kita lihat line yang kedua, anwa'u hijril Qur'ani. Ya. Yang ini udah boleh dihapus ya. Udah boleh saya hapus. Apa itu anwa'u hijril Qur'ani? Nah, ini dua kalimat ini sama tapi beda. Lihat baik. Perhatikan dua kalimat nih. Yang dua nih, lihat. Anwa'u hijril Qur'ani. Ya. Anwa'u hijril Qur'ani. Yang kedua, hijrul Qur'ani anwa'un. Itu indahnya bahasa Arab. Yang pertama, tekanannya pada anwa'un. Anwa'un itu artinya itu artinya type. Anwa'un jamaknya artinya banyak type, tipe-tipe, jenis-jenis gitu. Anwa' itu jenis-jenis, macam-macam atau form. Hijrul Qur'ani. Kenapa jadi hijril? Karena dia mudhofun ilaihnya, mudhofnya anwa', mudhofun ilaihnya hijrun. Selalu mudhofun ilaih kan kasroh kan? Ingat kan rumusnya mudhofun ilaih? Idhofa, ingat ya rumusnya? Idhofatun kan? Kita udah belajar bab idhofa kan? Idhofatun, idhofatun kan? Ini kan artinya kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia kan? Terdiri dari dua kata, mudhof dan mudhof pun ilai, dua kata kan? Yang kedua disebut mudhofun ilai. Nah, yang kedua selalu kasroh atau majrur. Disebut majrur. Dalam i'rab disebut majrur. Bentuknya kasroh. Nah, karena hijri ini mudhofnya dari anwa, mudhofun ilaih dari anwa, maka dia kasroh. Quran mudhofun ilaih dari hijri. Jadi dua-duanya kasroh. Macam-macam meninggalkan Quran. Jadi ulama Ibnu Qayyim ini cuma mau cerita secara sederhana. Bahasa Arab itu sederhana ya. Kita takut belajar bahasa Arab karena orang mengatakan bahasa Arab itu susah.
Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar diulang berapa kali tuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Banyak cerita ini. Berulang-ulang. Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Selalu diulang, biasanya diulang dengan kata-kata fakaifa kana adzabi wa nuzur walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah bilang Quran itu sudah dimudahkan untuk dipelajari, untuk diingat-ingat. Adakah orang yang mau belajar? Apalagi bahasa Arab. Quran aja kata Allah itu mudah, sudah dimudahkan. Jadi langkah pertama dalam belajar bahasa Arab itu jangan menanamkan ketakutan. Bahasa itu kan bahasa manusia, kecuali bahasa malaikat kita belajar susah. Nah, jadi sederhana bahasa Arab itu. Jadi anwa'u hijril Quran. Ini bentuknya idhofah, ya. Yang pertama ini idhofah, yang kedua ini idhofah. Yang ketiga ini bentuknya jumlah. Bentuknya jumlah. Jumlah itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Atau kalimat. Nah, kalau bahasa Indonesia kalimat itu jumlah dalam bahasa Arab. Jumlahnya adalah jumlatul ismiyah. Mubtada'nya idhofah, hijrul Quran. Macam-macam, jadi meninggalkan Quran ada macam-macam gitu, ya. Ini khobarnya. Nah, kita hapus yang pertama, udah jelas ya. Udah mudhofun ilaih idhofah. Yang ketiga, ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim dalam secara bahasa Arab dia menjelaskan dengan jumlahnya jumlatul ismiyah. Ini jumlahnya jenis kalimat benda. Jumlatul ismiyah. Kalimat benda, ya. Yaitu disebut dengan jumlatul ismiyah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kalimat benda. Ingat, kalimat benda dalam bahasa Arab ini idhofah nulis ya. Jumlatul ismiyati. Kalimat benda itu dibagi dua. Kalimat benda dalam bahasa Arab. Satu subjek, predikat. Kalau bahasa Arabnya subjek itu disebut dengan mubtadaun. Mubtadaun, subjek. Predikat disebut apa? Khobrun. Khobar, atau orang kalau nyebutnya khobar, disingkat khobar bahasa Amiyahnya. Asal katanya tulisannya khobrun. Jadi yang kalimat yang ketiga cuma cerita bahwa meninggalkan Al-Quran itu ada macam-macam. Anwa'un itu khobarnya ada macam-macam, ya. Jadi ada macam-macam. Nah, apa macam-macamnya? Nah, dijelaskan dalam kalimat pertama nih. Nah, oke. Sebelum kita jelaskan, karena ini kan topiknya bahasa Arab nih, ingat ya. Kelas kita ini sharing bahasa Arab. Jadi kita nggak buru-buru men-share nilai dulu. Nah, itu yang kita harus fokus. Nah, itu gunanya kita belajar sosmed. Lihat, ngomong-ngomong ini surat 25 ya, Al-Furqan ayat 30 atau gimana sih? Ini penjelasan dari surat Al-Furqan ayat 30 yang mengatakan bahwa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Ya kan gitu kan? Artinya kan itu. Nah, meninggalkan Al-Qur'an itu seperti apa? Ini yang dijelaskan dalam bab ini. Apa sih meninggalkan Al-Qur'an itu? Gitu. Mahjuronya aja yang dijelaskan nih. Qur'ana mahjuro. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Sesungguhnya kaumku telah melakukan satu amal yang disebut dengan hijrul Qur'an. Nah, meninggalkan Qur'an. Mahjuro. Mahjuro kan hal dalam bahasa Arab. Keadaannya. Qur'an keadaannya. Ittakhadhunya mengambil Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jadi dijelaskan dengan judul Anwa'ul hijrul Qur'an. Jenis-jenis meninggalkan Qur'an. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Paham nggak Pak Agung? Oke. Nyambung ya. Cuma kita karena kita mengkajinya, kita ini kan sharing bahasa Arab. Di kitab ini kita akan ngerti bahwa
banyak jenis dari meninggalkan Al-Quran. Jadi kita bahasa Arabnya nggak perlu terlalu dalam. Nanti kita jelaskan sedikit-sedikit aja bahwa anwa'un itu asal kata dari nu'un. Nu'un itu satu macam. Banyak jam mufrad itu. Banyaknya anwa'un. Nah, ya. Nu'un. Asal kata dari nu'un ya. Anwa'un itu jamak. Banyak macam-macam. Satu macam nu'un. Banyak macam-macam anwa'un. Oke. Sekarang kita kalimat ketiga. Udah lihat kan bab yang saya sharing kan? Kalimat ketiganya mana nih? Kalimat ketiganya adalah ahaduhuma ya. Ahaduha ya. Kita lihat, kita hapus ya nih ya. Kalau nggak nanti kalau ada pertanyaan tanya. Sambil nggak usah nunggu ya, karena saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Anda. Tanya aja kayak Pak Agung tuh bagus. Nggak apa-apa, saya suka malah gitu. Ada yang tanya, oke. Sambil saya nunggu pertanyaan, saya lanjutkan. Ya. Nah, minggu lalu kita jelaskan surah Al-Furqan ayat 30. Sekarang kita jelaskan kertas benang merahnya adalah dengan kita bawa ini. Ahaduha. Yang pertama. Ahaduha. Oke. Yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama beliau menjelaskan hijru sima'ihi. Yang pertama adalah meninggalkan. Hijru itu kan meninggalkan, hijrah kan? Hijru sima'ihi. Nggak mau dengerin Al-Quran. Bagaimana nggak mau dengar Al-Quran? Nah, itu secara kita bisa menafsirkannya secara sederhana, bisa kita tanya pada para ulama. Apa yang disebut orang nggak mau dengerin Al-Quran? Gitu ya. Yang pertama ini dia katakan. Artinya tinggalkan, tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Hijrul sima'i. Tidak mau dengar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan contohnya, saya bacaan Al-Quran contohnya ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada orang dia dengerin tapi dia nggak ngerti. Bisakah ada disebut mendengar? Nah, itu Anda tafsirkan sendiri. Mendengar kan harus ngerti dong. Itu sebab alaikum bil arabiyah. Ngerti? Kalau nggak ngerti, lihat tafsirnya. Walaqad yassarna, sesungguhnya telah kami mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana, sudah kami mudahkan. Qur'annya maf'ulun bih, Qur'annya dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, tujuannya untuk dipelajari, diingat. Fahal min muddakir, adakah kamu yang mau belajar Al-Qur'an? Gitu. Jadi kita dengar, tapi kita ngerti nggak? Itu pertanyaan lagi. Makanya kita fokusnya di bahasa Arab. Kalau masalah pengertian secara kaidah agama, itu discussable atau butuh explore lebih dalam. Makanya saya awal udah mengatakan, ini bukan kajian kitab. Ini mempelajari kitab secara bahasa Arab, mudah-mudahan value-nya ada yang kita bisa terima juga. Kemudian, wal imani bihi. Bagian satu aja banyak. Wal imani bihi. Ini wawunya waw ataf nih. Hijrul Quran itu yang pertama hijru sima'ihi, yang kedua, yang pertama juga bagian kedua hijru imanu bihi. Jadi imani bihi, karena ini ada hijrunya nih, wawunya ini menunjukkan dia ada hijru, waw ataf. Wow, penyambung. Dia ada hijru, makanya kasroh. Ya. Hijru imani bihi. Jadi tidak mau beriman pada Al-Quran.
Al-Quran kan makhluk, berarti dia nggak abadi. Nah, itu cara orang untuk meninggalkan Quran. Makanya ulama-ulama al-sunnah mengatakan Al-Quran ghairul makhluk. Loh, kok tulisan bukan makhluk? Bukan tulisannya Al-Quran itu, kalimat yang itu diucapkan oleh Allah itu yang abadi. Nah, gitu ya. Jadi Al-Quran itu ghairul makhluk menurut akidah al-sunnah. Dia kalamullah. Makanya definisi Al-Quran yang pertama, kalamullah anzalallahu ala Muhammad. Nah, biwasilati Jibril min suratil Fatihah ila suratin Nas bisanadin mutawatir. Oh, gitu kan, ada penjelasannya itu apa definisi Al-Quran. Al-Quran yang pertama itu kalamullah. Jangan kita bilang makhluk. Kalau makhluk nggak abadi dong. Nggak perlu ikut Al-Quran udah 1400 tahun yang lalu. Nah, itu salah. Ini bukan bahasa Arab, ini keimanan kita. Kalau ada orang berbeda keimanan dengan kita, ya silahkan aja. La ikraha fiddin. Iman kita gitu. Kita percaya Al-Quran ini abadi karena ini kalimat Allah. Berlaku sampai akhir zaman. Di setiap tempat. Kok bisa? Hukumnya bisa berlaku setiap tempat. Nah, ini ada lagi fikihnya. Fikih waqi'i, fikih aulawiyat, pengkajian zamannya, kondisinya, atau itu lain lagi. Tapi secara hukum dia abadi. Dia berlaku di setiap zaman, cuman tetap dilihat kondisinya itu untuk fikih ya. Beda lagi fikihnya. Oke. Wal imani bi, kita harus beriman sama Al-Quran. Kalau kita baca Quran, hafal Quran, tapi kita nggak beriman pada Al-Quran, maka kewajiban kita apa? Datang pada para ulama. Kenapa saya kok nggak beriman pada Al-Quran? What's wrong with me? Datang pada para ulama, jangan datang pada guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab hanya menerangkan bahasa Arab. Para ustadz bisa, para ulama bisa ya. Jadi makanya pertama, dzalikal kitabul la raiba fih. Itu hebatnya Al-Quran. Ayat pertama Al-Baqarah udah langsung gitu. Ini kitab yang nggak boleh ada keraguan. Nggak boleh kita ragu Al-Quran. Harus iman. Kalau enggak, kita disebut kena dengan ayat 25, ayat 30 yang disebut meninggalkan Al-Quran. Tidak mau dengar. Yang kedua, ini bagian pertama tuh ada dua nih. Bagian pertama, yang ketiga apa? Mungkin ini berminggu-minggu baru selesai ya. Nggak apa-apa lah ya, santai aja ya. Yang ketiga, wal isgha'u bi after azan atau salat ya. Sebelum kita berpisah, kita doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.